Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hifdi Hoiri dari Psikologi 2A dengan NIM 240701600029. Kali ini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai kasus mahasiswi yang melakukan kekerasan dengan menganiaya dan sekap pacarnya. Jadi ceritanya tuh ada seorang mahasiswi asal daerah Lengkong Wetan, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang berinisial APA, berusia 21 tahun, menyekap dan menganiaya kekasihnya VR yang berusia 22 tahun selama 4 hari, hingga akhirnya VR tewas. Jadi pada kasus ini bermula saat APA menjemput VR ke rumah orang tuanya. Tujuan pertemuan ini adalah membahas kelanjutan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Korban VR sempat menginap sehari di rumah pelaku yang berinisial APA. Namun, keesokan harinya, VR ini merasa kurang sehat dan meminta untuk diantarkan pulang ke rumahnya. APA yang mendengar hal itu merasa kesal karena VR dianggap tidak suka bertemu lama-lama dengannya. Dalam kondisi yang emosional, APA melakukan pemukulan terhadap VR. Belum puas, ia kembali melampiaskan amukannya dengan menghantamkan handphone tepat di kedua mata korban sehingga korban tak berdaya. Usai penganiayaan itu, VR bukannya diantarkan pulang, malah disekap di salah satu kamar di rumah APA. Lalu, korban disekap selama 4 hari di dalam kamar dengan pintu yang terkunci. APA panik melihat VR yang tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kemudian APA meminta bantuan temannya yang berinisial TD untuk membantu mengangkat dan membawa VR ke RSUD Majalengka. Pada saat perjalanan dari rumah ke rumah sakit, APA sempat panik ingin membuang korban di suatu tempat, namun tetap melanjutkan ke rumah sakit. Dan saat diperiksa di rumah sakit, pihak rumah sakit langsung curiga setelah menemukan kondisi VR sudah meninggal dengan luka memar di area mata dan pundak. Jadi pihak RSUD langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Polisi yang menerima laporan langsung bergerak cepat. APA diamankan di rumahnya dan ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah barang bukti turut disita seperti 3 unit HP, 1 mobil milik APA, serta barang lainnya yang diduga terkait kasus ini. Sedangkan untuk jenazah VR diotopsi di RS Bayangkara Indramayu, hasil otopsi membenarkan adanya luka lebam menjadi penyebab kematian korban. Jadi motif awalnya tuh tindakan kekerasan ini diduga karena APA tidak ingin VR pulang ke rumah dan ingin terus bersamanya. Jadi di kasus yang tadi penjelasannya ini merupakan terjadi di tahap masa dewasa awal yang sekitar 18 sampai 25 tahun. Jadi pada tahap ini individu sedang mengalami berbagai perubahan. Yang pertama itu adanya perkembangan emosi dan regulasi diri. Jadi pada masa dewasa awal itu kemampuan mengelola emosi masih berkembang. Individu di tahap ini sedang belajar bagaimana menghadapi konflik, stres, dan kekecewaan dengan cara yang sehat. Dalam kasus ini, APA menunjukkan ketidakmampuan mengelola emosi, terutama saat kecewa atau merasa tidak menerima VR ingin pulang. Yang kedua, adanya hubungan intim dan identitas. Menurut teorinya Erik Erikson, tugas perkembangan utama pada masa dewasa awal itu adalah mengembangkan keintiman versus isolasi. Artinya, individu mulai mencari hubungan yang lebih serius dan bermakna. Dalam kasus ini, APA dan VR sedang dalam membahas hubungan ke jenjang yang lebih serius. Namun, reaksi berlebihan APA saat VR ingin pulang mengindikasikan kemungkinan ketergantungan emosional yang tidak sehat atau bahkan ketakutan untuk ditinggalkan yang bisa muncul jika tugas perkembangan sebelumnya atau identitas belum terselesaikan dengan baik. Jadi, kesimpulannya, kasus ini tuh menjadi gambaran penting bagaimana ketidaksiapan emosional dan relasional pada masa dewasa awal dapat berujung pada tindakan yang ekstrim dan tragis. Hal ini menekankan perlunya pendidikan emosional, penguatan mental health dan support, serta pengembangan kemampuan interpersonal bagi individu
di fase transisi menuju kedewasaan. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.